Jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia ya, harus menjadi generasi penerus yang dikatakan apa istilah generasi forever. Jadi generasi yang jangan tertidur, jangan statis, ya, harus terus menerus mengestafetkan tentang sejarah dan perjuangan. Tapi sejarah apapun yang penting bisa dipelajari oleh para generasi penerus. Nah, itulah. Jadi adanya generasi forever, generasi yang terus menerus yang tidak pernah tidur, ya. Jadi kumandangkanlah sampai ke anak cucu kita dan yang seterusnya, terutama ke generasi penerus sekarang. Darahku matiku untuk merdeka, itulah kata-kata pejuang, ya. Keringatku matiku, ya, darahku untuk merdeka. Dengan ridho yang maha kuasa, ya kan, dan kita bisa merdeka. Ya, itu sudah dibagi beberapa wilayah, seperti di Jetbrong siapa Supriyadi, di mana gitu ya. Jadi semua juga nanti kalau tapi tetap ada komunikasi dengan pasukan-pasukan lainnya. Jadi itu untuk mengawasi ada di mana Belanda atau tentara musuh kita. Oh sekarang tidak di Bogor Barat menuju ke Bogor atau menuju kemana? Itu tetap ada komunikasi, ada kurirnya ya, kurir atau penyampai lah. Gitu. Ya kan ada telegram juga alat itu. Ada Soleh Iskandar, ada tuh ya, pokoknya dari pasukan-pasukan itulah ya, termasuk TKR, BKR-nya ada kan, waktu itu TNI belum ada. Juga termasuk pasukan-pasukan yang ada dari Kala Hitam, ada dari Banteng apa gitu ya. Tapi tujuannya tetap untuk mengusir, positifnya untuk mengusir tentara musuh. Terus laskar, ada kan laskar dari mana positif. Tapi tetap teratur, ada pemimpin dan komandannya. Tapi tetap komunikasi dengan semua pejuang dan yang ada. Sebenarnya Belanda itu tahun 45 sudah bertekuk lutut kepada Jepang. Karena dari Jepang tuh datang ke kita ini, ya, itu tahun antara 43-44. Jadi Belanda tuh sudah kalah oleh Jepang, sudah cuti. Makanya terjadi pertempuran yang tadi. Ya, nah, Jepang dengan catatan untuk menguasai Asia keseluruhan. Makanya Jepang dengan diplomasinya yaitu mengatakan Nippon saudara tua. Nippon adalah itu Asia ya. Jadi Asia itu jangan sampai terkuasai oleh sekutu gitu. Makanya di semua Asia itu diturunkan tentara-tentara Jepang, seperti di Thailand, di Filipina, di mana-mana. Semua senjata-senjata ini pernah dipakai oleh para pejuang di beberapa daerah, yaitu di kesenian Bogor. Yang di Rumpin, ya, dan di Singa, dan di Sampaya kan tadi itu ada. Setiap ada monumen berarti ada pertempuran. Nah ini senjata-senjata ini bukan replika, kalau ini asli. Jadi senjata rampasan dari Belanda dan Jepang ini. Pasca peperangan ya di seluruh ya yang dikatakan kesenian Bogor, teritorialnya ya Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Bogor Kabupaten. Nah setelah itu kan senjata ini tetap harus terkumpul. Para pejuang saat itu dan tokoh para pejuang ya punya gagasan yaitu ingin supaya senjata ini tetap terkumpul, tersimpan dengan baik, ya kan? Dikumpulkanlah. Membuatlah satu yayasan Museum Perjuangan. Tapi walaupun ini adanya di Bogor, bukan berarti milik kota Bogor dan Kabupaten, bukan. Nah, karena Bogor karena sentralnya punya wilayah presidenan, kan menginduknya semua ke Bogor, Sukabumi maupun Cianjur ya, gitu. Karena apa? Tanda-tanda yang jelasnya, walaupun di Sukabumi maupun Cianjur itu kendaraan itu ya filternya F. Ya. Sejarah rumpun yang paling menonjol itu ya, maksudnya gini. Dulu kita membuat juga senjata rakitan dan juga peluru-pelurunya yaitu dibuatnya di Rumpin, nanti ada di situ ya, diambil ya. Nah, setelah itu secara sembunyi-sembunyi dan dia membuat senjata rakitan dan juga pelurunya yaitu di daerah Rumpin. Parung Panjang kan? Masuk ya ke situ ya.
Setelah itu maju lagi, setelah dari Rumpin itu ke Cisaat. Setelah Cisaat kan ini resmi adanya di mana, di Bandung Pindad ya. Nah, senjata apapun bisa dibuat ya, secara lisensinya ya, senjata apapun resmi. Maksudnya saat itu para gerilya kita, ya, para pejuang kita membuat senjata rakitan ya, diantaranya di Rumpin. Mungkin ada juga di daerah lain, tapi ada juga tuh itu buktinya ya. Nanti kita lihat ya, nah, pelurunya dan senjatanya, bentuk senjata dan pelurunya itu di Parung Panjang Rumpin. Jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia ya, harus menjadi generasi penerus yang dikatakan apa istilah generation forever. Jadi generasi yang jangan tertidur, jangan statis ya, harus terus-menerus mengestafetkan tentang sejarah dan perjuangan. Tapi sejarah apapun yang penting bisa dipelajari oleh para generasi penerus. Nah, itulah. Jadi adanya generasi forever. Generasi yang terus-menerus yang tidak pernah tidur. Ya. Jadi kumandangkanlah sampai ke anak cucu kita dan yang seterusnya. Terutama ke generasi penerus sekarang. Sini makanya pasti ada laman itu mata di Rumpin di mana ada tadi itu kan itunya datanya ya, tahun 45 sampai 48 sampai 50 lihat itu pergerakannya, dia itu dari Gunung Batu berangkat dengan pasukannya ke Taman Topi itu ya. Terus di situ terjadi beberapa clash ya, pertempuran melawan tentara Inggris yang sekarang markasnya itu tentara Inggris itu di kantor polisi itu ya. Nah, mereka gugurnya di antara pintu kereta api dan yang Taman Topi itu yang ada monumennya ya.